Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solihah? Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Oke, sekarang kita akan masuk di pelajaran tema 8, kelas 4, subtema 2. Kita akan belajar tentang tokoh. Kemarin kita sudah jelaskan tentang tokoh. Tokoh itu dibagi menjadi tokoh utama, yang kedua adalah tokoh pembantu, yang selanjutnya adalah tokoh figuran, ya. Tokoh utama adalah tokoh yang berperan secara penuh dalam sebuah cerita. Biasanya ciri-cirinya adalah dia sering dibahas dalam sebuah cerita tersebut. Kemarin ada contohnya adalah cerita Roro Jonggrang. Cerita Roro Jonggrang yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut yang pasti adalah Roro Jonggrang, ya. Maka tokoh utama ini biasanya yang sering dibahas atau cerita itu menceritakan tentang tokoh tersebut. Yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu ini adalah tokoh yang terlibat dalam sebuah cerita di luar tokoh utama. Ya, itulah tokoh pembantu. Sedangkan tokoh figuran yaitu tokoh yang jarang dibahas, ya, hanya sesekali dibahas. Itu namanya tokoh figuran dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah antagonis atau biasa kita sebut dengan karakter jahat. Yang kedua adalah protagonis atau biasa kita sebut dengan karakter baik. Sedangkan yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis ini tergantung dengan siapa dia. Ya, jadi dia di antara protagonis dan antagonis. Protagonis dan antagonis, ya. Jadi harus diingat ada 3 penokohan. Yang pertama adalah antagonis, protagonis, dan tritagonis. Untuk pelajaran 8, subtema 2, silahkan dibuka halaman 73, yaitu asal mula Selat Bali. Ya, di situ ada cerita fiksi ya berupa legenda asal mula Selat Bali, ya. Jadi kalau legenda adalah asal mula suatu tempat, ya, asal usul suatu tempat itu disebut dengan legenda. Ya, silakan dibuka halaman 73 dan 74. Silahkan dibaca. Setelah dibaca, silahkan dicoba untuk latihan. Latihan di halaman 75. Halaman 75, silahkan ada pertanyaan dari nomor 1 sampai 5, silahkan dijawab dengan baik. Dari mana menjawabnya? Dilihat, dibaca dengan seksama di cerita tentang asal mula Selat Bali pada halaman 73. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama, ya, soal yang pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita yang berjudul Asal Mula Selat Bali. Jadi, kalian silahkan menyebutkan siapa saja tokoh yang ada dalam cerita ini. Ya, silahkan kalian sebutkan siapa saja yang ada pada cerita ini, nama-namanya, ya, nama-nama tokohnya, silahkan. Yang kedua, pada pembelajaran di subtema 1 telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis dan apa yang dimaksud dengan antagonis? Ini sangat mudah sekali, tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan 3 penokohan. Silahkan dijawab di buku latihan kalian. Yang nomor 3, tuliskan tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Asal Mula Selat Bali. Ya, tokoh antagonisnya siapa? Silahkan ditulis. Ya, silahkan ditulis di buku latihan kalian. Siapa yang menjadi tokoh antagonis? Jangan sampai keliru antara antagonis dan protagonis. Jangan sampai keliru. Yang keempat, tuliskan tokoh protagonis ya dalam cerita tersebut. Ya, berarti harus berlawanan, jangan sampai tertukar, ya, jangan sampai tertukar. Yang kelima, apa pesan yang ada dalam cerita tersebut? Silahkan baca secara keseluruhan cerita dan simpulkan apa pesan yang bisa kita ambil. Ya, makna, pesan yang bisa kita ambil dalam sebuah cerita itu apa?
Ya, silahkan dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 tentang penokohan dan tokoh dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sub tema 2, tema 8.